wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tetua-tua guru yang hadir di tempat yang mulia ini, wabil khusus kepada guru-guru kita yang hadir, Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Kiai Haji Muhammad Tamrin, Kiai Haji Ustami Mukhtar, Kiai Haji Khadir Ridwan, Kiai Haji Khairuddin, sekali kiai-kiai yang hadir, guru-guru kita yang hadir, terutama dari ashab Majelis Silaturahim. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat. Amin, amin. Ketua DKM dan pengurus Masjid At-Taubah, akhirnya kiram, sahabat saya Bapak Haji Sulaiman beserta jajaran pengurus lain, dan segenap panitia peringatan Maulid Agung Nabi Muhammad SAW Masjid At-Taubah 1444 Hijriah. Semoga selalu diberikan sehat afiat. Amin. Dan para tim hadroh yang alhamdulillah sampai malam ke 13, ya Allah berikan sehat. Amin, amin. Di bawah komando Al-Ustaz Muhammad Nafi'ul Ilmi, Al-Ustaz Mulyanto, Al-Ustaz Haji Abdul Khair, ya insyaallah mudah-mudahan berkah ini semua mendapatkan sir Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita duduk di tempat ini untuk merayakan sosok manusia yang teragung yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah Sayyidul Wujud wa afdal li kulli mawjud, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 124 ribu nabi, 313 jumlah rasul. Ada yang mengatakan 315, tetapi kurang aksar periwayatan. Dua, yaitu Sultan Iskandar Dzulqarnain dan Al-Imam Luqmanul Hakim. Dengan yang absah, yang aksar 313 jumlah rasul. Yang terbaik, pilihan Allah Ta'ala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang Pak jadi umat Nabi, gembira jadi umat Nabi, gembira malam hari ini. Semoga Allah berikan kegembiraan kelak di alam kubur. Berkat sosok manusia agung yang kita rayakan ini menjadi saksi, masjid ini menjadi saksi bahwa kita merayakan Maulid dengan penuh ketulusan, ketawaduan, kekhusyuan. Semoga apa yang dikatakan oleh
Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Kalam beliau ditulis oleh murid beliau Syekh Abdullah Arfan Barojah. Beliau katakan, Allahu ja'ala sirral mahabbah bin nawafil li'annal abda yaf'aluha bil ikhtiyari. Paham orang maksudnya? Ora paham. Ora paham. Jadi kata pernah ziarah ke Empang Bogor, Pak? Nah, Oh, subhanallah. Waalaikumsalam. Itu beliau bilang bahwa Allah menjadikan rahasia kecintaan kepada hamba-hambanya ada di kekasihnya. Siapa? Nabi Muhammad. Subhanallah. Kenapa? Karena seorang hamba itu dia bisa melakukan pekerjaan yang sunnah yang dia mau. Makanya kita mengambil hikmah daripada perayaan Maulid ini adalah diantaranya mengikuti apa yang dilakukan Nabi dengan bil libas wal af'al was sifat. Hikmah yang kita ambil di dalam perayaan Maulid, bagaimana caranya kita meneladani Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allahumma shalli. maka hendaklah kita ikuti cara berpakaian Nabi Muhammad, termasuk dengan memakai kumisnya ditipisin, jenggotnya dibeliin, dipanjangin, bukan habisin dipapas. Ini kan kebalik, kumisnya dipanjangin, jenggotnya begitu ya. Mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, cara berpakaian Nabi, keseharian Nabi. Beliau selalu mulazamah di dalam menjalankan wudu, mempertahankan wudu, kemana-mana berwudu. Mau tidur beliau berwudu. Kenapa? Al-wudu silahul mu'minin. Wudu adalah senjata orang-orang yang beriman. Kemudian melakukan apa yang dilakukan Nabi, menghidupkan pekerjaan yang sunnah. Kemudian mengikuti Nabi sholat malam, Nabi selalu bersedekah, Nabi selalu tahlil Quran, Nabi selalu membaca Al-Quran setiap hari. Pekerjaan Nabi adalah membaca Al-Quran. Jika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, Allahumma shalli, maka walaupun cuma dua lembar yang kita baca, insya Allah kita sudah ittiba kepada Nabi Muhammad Allahumma shalli, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai khairul ummah. amin, amin. Umat kebanggaan Nabi Muhammad. Pegangan kita cuma dua, udah melakukan apa yang dilakukan Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi, nurut kepada Allah Ta'ala, menghubungkan diri kita dengan ta'alluq kepada Al-Quran. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin, amin. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah Ta'ala sudah memberikan nasihat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah Ta'ala, qad ja'akum burhanum min rabbikum, sungguh kami telah datangkan kepada kalian bahwa Nabi Muhammad bukti yang nyata kenabian yang Allah buktikan untuk semua manusia akan jalan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim jelas sebagai bukti yang nyata agar kita selalu berada di jalan yang benar, menjalankan, mengikuti, meneladani Nabi Muhammad, kemudian berpegang dengan Al-Quran. Ini namanya ada ta'alluq kita kepada Allah Ta'ala, ta'alluq kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan berpegang kepada dua, ta'alluq kepada Allah, ta'alluq kepada Rasulullah, maka Allah akan jadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakhalluq. Takhalluq yang berakhlak, yang beradab. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Ta'ala. Allah berakhlak. Berakhlak. Akhlak Allah bagaimana? Al-Jud. Allah Maha Dermawan. Al-Afu. Allah Maha Pemaaf. Ar-Rauf. Allah Maha Belas kasih sayang. Jadi kalau kita sudah menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, kemudian menjaga hubungan kita dengan Rasulullah, dengan apa? Melakukan irtibat, ikatan kita kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, beliau dididik akhlaknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Allah yang mengajarkan adab kepadaku sehingga akhlakku menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Nabi jantungnya selalu Allah, 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 Allah. Kalau kita apa kira-kira? Duit lagi. Ya, Nabi nggak bisa dilengsarkan, benar? Nggak bisa. Subhanallah, pilihan Allah Ta'ala. Detak jantung beliau selalu Allah, 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 Allah. Sehingga kalau kata orang kaya, the best of all begitu. Ya, artinya terbaik untuk semua. Insya Allah dengan berta'alluq, takhalluq, tahaqquk, Allah akan jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mengenal Allah secara hakiki. Jadi benahi dulu nih, lagi belajar untuk menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Sholat tepat waktu, Quran kita baca, jalankan hak-hak Allah Ta'ala. Kemudian hidupkan sunnah Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, mencontoh kepada Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah dengan dua jalan ini, kalau kita istiqomahkan, kita akan mengenal sosok yang kita sembah. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan yang dia sembah dengan sebenar-benarnya. Hadirin, jadi sama-sama hikmah maulid dengan merayakan maulid, semakin semangat kita untuk tadarus Al-Quran. Setuju kira-kira? Hikmah maulid, semakin semangat kita untuk sholat tepat pada waktu. Kenapa? Orang yang sholat tepat waktu itu ra'su kulli fadilatin, dia sedang mendapatkan pimpinannya keutamaan. Mau bagaimanapun sholat tepat waktu. Wasalamu kulli ibadatin, dan puncak-puncaknya ibadah adalah sholat tepat pada waktu. Nah, berarti kita sudah ada ikatan dengan Allah Ta'ala, menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini hubungan jangan dikatakan hubungan suami istri,
menjaga hubungan, benar-benar menjalankan hak Allah Ta'ala. Ya, Quran kita baca, usahakan mudah-mudahan malam kita bisa bangun. Kemudian usahakan ada waktu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya berapa kali? Berapa? 10 kali. Nah, salat yang datangnya dari Allah, nisbatnya artinya rahmat Allah Ta'ala turunkan buat kita. Amin. Berarti kasih sayang, rahmat Allah turunkan apabila kita bersalawat satu kali kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat yang datangnya dari malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, ada juga artinya tuh nisbatnya. Kalau kita hadir majelis ilmu, ada yang mengajarkan ilmu, malaikat akan memohonkan ampunan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salat yang datangnya dari makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam perut bumi, hatta namlata fi hujriha wa hatta al-hud, sampai yang namanya semut di lubangnya, kemudian ikan-ikan yang ada di laut, mereka akan mendoakan kepada orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, hingga insya Allah hidupnya akan menjadi berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis wa min hadi Rasulillah wa kulli mujahid
Ya, jadi kata Imam Qurtubi, al-mautu babun yalqa fihi habibu habibahu. Jadi kematian itu adalah gerbang perjumpaan antara kekasih dengan kekasihnya. Antara kita dengan siapa, Pak? Dengan Nabi Muhammad. Jadi nanti kita bakalan bisa, kalau kita hidup di dunia nurut sama Nabi. Nabi bilang ngaji, kita ngaji. Nabi nyuruh sedekah, kita sedekah. Nabi nyuruh bangun malam. Nabi nyuruh kita baca Quran. Nah itu nanti yang bakalan di alam kubur, dia bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Amin. Nah, sekarang kan kita yang namanya gerbang kudu dibuka kalau kita masuk ke rumah, betul ya? Cara ngebukanya ya ada caranya. Begitu juga nanti di kubur, karena kuburan itu proses perjumpaan kita nanti. Semuanya kalau udah nyaman di alam kubur, aman, nikmat, Allah. Terus dibangkit aman, nyaman, nikmat. Di telaga Hud, di mahsyar, di atas lumbung api nerakanya Allah Ta'ala, semuanya aman, nyaman, nikmat. Kalau di alam kubur sudah bisa memandang wajah Nabi Muhammad, ayo, udahlah, nggak ada lagi. Pokoknya Nabi Muhammad the best, ya. Yang terbaik, ikutin aja kamu. Udah, nggak ada lagi. Pokoknya saya mah sebagai umat Nabi Muhammad pengen diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, selepas dari acara perayaan Maulid ini, semoga ini masjid jamaahnya Isya dan subuh makin banyak. Amin. Yang ngaji hari Minggu Ahad pagi, hari Rabu pagi, ayo Sabispa. Ada juga guru-guru. Semuanya ayo ngaji. Biar apa? Husnul Fatimah. Masya Allah. Pak, ya mau paham atau nggak paham ngaji itu udah. Saya mau nurut aja apa kata Nabi. Insya Allah Nabi bakalan tanggung jawab. Amin ya Rabbal. Begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan pas jam 10. Masih ada guru-guru kita yang hadir. Ya, biar mereka 10 menit bisa ngomong. Ya, insyaallah sedikit yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Ya, ada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.